wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadi muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat dan salam kita curah limpahkan ke baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada kita semua selaku umatnya yang alhamdulillah hingga saat ini masih mengamalkan ajarannya. Pada kesempatan ini banyak fenomena-fenomena yang bermunculan, di mana itu menjadi tugas kita selaku umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran, menjawab mengenai fenomena yang terjadi saat ini. Kita renungkan bahwasanya tingkat perceraian di Indonesia semakin meningkat dan keinginan untuk menikah semakin menurun. Hal ini menjadi gejala sosial, menjadi PR buat kita semua. Ada apa sebenarnya yang seharusnya perceraian semakin menurun dan pernikahan semakin meningkat, ini malah sebaliknya. Oleh karena itu marilah kita kembali kepada Al-Quran. Takutnya ada yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah. Takutnya kita belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga menimbulkan berbagai masalah, di antaranya perceraian, atau untuk anak muda enggan menikah. Ini menjadi problem, menjadi masalah bagi umat Islam. Padahal dalam Al-Quran telah disebutkan, ayat yang tadi dikutip, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah menciptakan untuk Anda semua berpasang-pasangan, yakni manusia yang terdiri laki-laki dan perempuan. Jika melihat ayat ini, ketika Allah sudah menunjukkan kekuasaannya menggunakan kata khalaqa. Dalam ayat ini Allah menggunakan khalaqa. Maka di sini adalah kekuasaan, dan kekuasaan itu hanya Allah yang bisa menciptakan, tidak ada selain Allah. Allah telah membuat skema yang besar tentang penciptaan manusia antara laki-laki dan perempuan, supaya mereka saling berpasangan, yang diwujudkan dalam bentuk pernikahan. Makanya pernikahan itu sebetulnya bukan hanya rencana manusia, tapi itu merupakan strategi Allah, rencana Allah yang maha besar. Maka patut kita syukuri
orang-orang yang sudah menikah, yakni orang-orang yang telah berada dalam kebijaksanaan Allah, yang telah berada pada rencana Allah yang begitu besar dengan mengamalkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Ajwajan di sini adalah pasangan antara laki-laki dan perempuan. Namun di sini ditekankan pada laki-laki yang menikahi perempuan, laki-laki yang mencari pasangannya, karena dalam konteks ayat ini turun yang namanya sifat laki-laki mendominasi. Makanya di sini laki-lakilah yang wajib melamar duluan, laki-lakilah yang wajib meminang duluan, laki-lakilah yang bertanggung jawab atas perempuan, dan laki-lakilah yang bertanggung jawab atas nafkah perempuan. Namun saat ini kita bisa melihat kondisi zaman sekarang. Banyak yang terbalik. Malah jadi perempuan yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Perempuannya bekerja, laki-lakinya diam di rumah. Nah ini suatu takdir yang terbalik. Laki-lakinya yang berdiam, perempuannya yang mencari nafkah. Nah ini juga sesuatu yang terbalik dari konsep ajwajan. Padahal yang dulunya konsep ajwajan ini harusnya seperti itu. Laki-laki menafkahi perempuan, laki-laki menjadi tanggung jawab perempuan, bukan sebaliknya. Makanya ketika kita tidak melihat konsep ini, tidak membaca ayat ini, maka timbullah yang namanya perceraian. Karena memaknai ajwajan itu bukan laki-laki yang menafkahi perempuan, tapi sebaliknya. Bahkan diteruskan oleh potongan litas kunu ilaiha. Litas kunu di sini tidak dimaknai sakin, sakan tempat tinggal. Namun pada litas kunu ini dimaknai bahwasanya laki-laki mencari perempuan, laki-laki menikahi perempuan sejatinya untuk berlindung, untuk supaya jiwanya lebih tentram. Nah, ini. Jadi tugasnya ilaiha di sini domirnya hak perempuan, bukan ilaihi, bukan juga ilaihu. Dalam arti fungsi dari pernikahan itu salah satunya perempuan harus bisa menenangkan hati seorang laki-laki. Perempuan harus bisa mengkondisikan sikap, emosi laki-laki. Kenapa seperti itu? Apakah perempuan tidak perlu perlindungan jiwa, tidak perlu ketenangan jiwa? Dalam ilmu psikologi, perempuan itu lebih pintar dalam menangani emosi dibanding laki-laki. Perempuan itu memiliki sentuhan keibuan, di mana laki-laki akan luluh, di mana laki-laki itu akan tunduk ketika hatinya sedang tergoncang, ketika jiwanya sedang tergoncang, maka pulang ke rumah berhadapan dengan istrinya yang menjadi solusi. Maka jangan heran ketika istri tidak bisa menjadi penyejuknya suami, maka di sini akan timbul lagi perceraian. Maka untuk laki-laki carilah perempuan yang bisa menjejukkan hati kita, yang bisa membawa kita kepada arah yang lebih baik, mengendalikan emosi. Laki-laki cepat terbawa emosi, kalau perempuan pintar untuk mengendalikan emosi. Itu dalam ilmu psikologi. Maka ketika saat ini banyak perempuannya yang keluar rumah, banyak perempuan yang tidak bisa menenangkan hati laki-laki, maka di sini timbullah perceraian. Udah ada 2 poin. Ketika salah atau tidak mengamalkan ayat ini, maka perceraian akan timbul. Namun sebaliknya, jika Anda menjadikan ajwajan tadi bertanggung jawab atas istri Anda, lalu istrinya pun bertanggung jawab atas suaminya, maka Allah di sini menggunakan kata waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Di sini Allah menggunakan kata ja'ala. Kalau tadi di awal menggunakan kata khalaqa. Dalam arti tidak ada satupun yang bisa menciptakan laki-laki dan perempuan kecuali Allah.
Tapi di sini dalam konteks wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah menggunakan ja'ala tidak holako, karena yang menciptakan mawaddah warahmah, kasih sayang dalam rumah tangga, yakni Allah dan pasangan suami istri. Jadi jangan salah ketika Anda bercerai, jangan menyalahkan takdir, jangan menyalahkan Allah. Karena sejatinya perceraian itu adalah sesuatu yang atas dasar kehendak Anda. Anda tidak bisa menciptakan mawaddah warahmah. Di sini Allah sudah nyuruh ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Kata ja'ala dalam arti siapapun bisa menjadikan mawaddah warahmah selain Allah. Beda dengan kata holako tadi. Kalau holako gak bisa. Kalau kata ja'ala bainakum mawaddata warahmah, kasih sayang. Kasih sayang dalam rumah tangga dicontohkan dalam surat An-Nisa. Prakteknya yakni pergaulilah perempuan atas dasar cinta, atas dasar kasih sayang. Jika Anda tidak mencintai pasangan Anda, maka bersabarlah. Niscaya hidayah, kasih sayang Allah akan turun pada rumah tangga yang di dalamnya diciptakan mawaddah dan warahmah. Maka tidak salah-salah Allah di awal menegaskan, hei kamu harus ajwajan, bertanggung jawab laki-laki. Dan litas kunu ilaiha, hei kamu perempuan bertanggung jawab atas laki-laki kamu. Jika keduanya membaca, mentafakuri ayat ini, maka akan tercipta ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Nah, dan ini hanya bisa terjadi inna fi dzalika la ayatil liqaumi yattafakkarun. Hanya orang-orang yang mau berpikir, hanya orang-orang yang mau memikirkan, hanya orang-orang yang mau membaca Al-Quran, memaknai Al-Quran. Tapi kalau orang yang jauh dengan Al-Quran, maka mereka enggan untuk mewujudkan sakinah mawadah warahmah. Ini Allah langsung yatafakkarun, orang-orang yang berpikir saja, yang mau dan mampu mewujudkan rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Nah, maka kesimpulan dari ayat ini, jadikan ayat ini sebagai landasan dasar berumah tangga. Tidak ada laki-laki yang harus bertanggung jawab sepenuhnya. Begitupun gak ada perempuan yang harus bertanggung jawab sepenuhnya. Tapi keduanya memiliki tanggung jawab yang sama. Laki-laki harus bisa menafkahi, bertanggung jawab. Dan perempuan harus bisa mengendalikan jiwa hati seorang suami. Dengan memenuhi dua elemen itu, maka akan tercipta sakinah mawadah warahmah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan keluarga kita sakinah mawadah warahmah. Akhiril kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.